Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena pandemi saat ini, kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran melalui penjelasan video di YouTube. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk daftar hadir, kalian bisa menuliskan nama dan nomor absen pada kolom komentar setelah kalian menonton video ini. Batas waktu untuk pengisian daftar hadir yaitu 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Jadi usahakan teman-teman tidak lupa atau terlambat untuk mengisi daftar hadir, karena jika kalian terlambat maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada kali ini. Tahu nggak sih apa saja prasyarat yang ada di dalam bab matriks ini? Pada bab matriks kali ini terdapat prasyarat antara lain jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian skalar dengan matriks, transfus matriks. Lalu yang terakhir determinan dan inverse matriks. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari bab matriks ini? Tujuannya adalah mengetahui jenis-jenis matriks, mengetahui kesamaan dari dua matriks, dan terakhir mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matriks. Baiklah, kita akan masuk pada subbab matriks yang pertama, yaitu jenis-jenis matriks. Kalian pasti sudah tahu apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom, yang dibatasi oleh tanda kurung siku. Baris merupakan susunan bilangan yang mendatar, sedangkan kolom adalah susunan bilangan yang tegak. Biasanya dalam matriks dimisalkan dengan baris ke I dan kolom ke J. Apa sih jenis-jenis matriks itu? Yang pertama yaitu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Matriks baris memiliki ordo 1 kali n. Yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Matriks kolom memiliki ordo m kali 1. Yang ketiga yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks persegi ini memiliki ordo n kali n. Yang keempat yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Matriks persegi panjang ini memiliki ordo m kali n. Yang kelima yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga adalah suatu matriks persegi yang memiliki ordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang keenam yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang memiliki ordo n kali n dengan pola semua entry-entry-nya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Yang ketujuh yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki ordo n kali n dengan pola semua entry-entry-nya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya harus bernilai 1 semuanya. Yang terakhir yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0 baik matriks persegi maupun matriks persegi panjang. Kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. 2. Setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Misalnya,
AIJ sama dengan BIJ. Ini berlaku untuk semua nilai I dan J yang ada pada kedua matriks. Contohnya seperti matriks 3, 5, 7, 9 sama dengan matriks 3, 5, 7, 9. Atau matriks 3, 4 ditambah 1, 7, 9 sama dengan matriks akar 9, 5, 7, 3 pangkat 2. Sekarang kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu operasi pada matriks. Pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan secara langsung entry-entry yang ada dari kedua buah matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki ordo yang sama, serta hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut memiliki ordo yang sama dengan matriks yang sebelumnya. Contohnya, jika ada matriks P 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan matriks Q 2, 2, 8, 1, 0, 1, maka matriks P ditambah matriks Q adalah 10 ditambah 2, 2 ditambah 2, 4 ditambah 8, 1 ditambah 1, 3 ditambah 0, dan 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 12, 4, 12, 2, 3, 6. Apakah ada yang tahu bagaimana hasil dari pengurangan matriks P dikurangi matriks Q? Pengurangan matriks P dikurangi matriks Q sama dengan penjumlahan pada matriks P ditambah matriks Q. Hasil akhir dari pengurangannya adalah 8, 0, negatif 4, 0, 3, 4. Yang kedua yaitu perkalian skalar dengan matriks. Misalnya, diberikan matriks H 22, 45, 12 dengan nilai K atau skalar sama dengan 2. Maka 2 dikali matriks H sama dengan 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 4, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali 2. Hasil akhirnya yaitu 4, 6, 8, 10, 2, 4. Contoh lain misalnya matriks berordo 3 kali 3. Misalnya ada matriks L 12, 30, 15, 0, 2, 4, 18, 3, negatif 3, 12 dengan nilai K atau skalar 1/3. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu nilai skalar 1/3 dikalikan dengan entry-entry matriks L, menghasilkan hasil akhir 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, negatif 1, negatif 4. Bagian ketiga dari operasi pada matriks yaitu transfus matriks. Transfus matriks memiliki tanda huruf T kecil sebagai pangkat. Cara menentukan transfus matriks yaitu dengan menukar atau mengubah baris ke-1 menjadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua, dan begitu seterusnya. Ini berlaku untuk matriks berordo n kali n maupun m kali n. Misalnya, diberikan matriks A 15, 5, 30, 25, maka transfus matriks A yaitu 15, 30, 5, 25. Contoh lainnya yaitu matriks S sama dengan 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, 17. Maka transfus matriks S yaitu 10, 18, 22, 20, 12, 6, 14, 8, 17. Yang terakhir yaitu determinan dan inverse matriks. Bagaimana sih cara menentukan determinan matriks? Misalkan ada matriks A, B, C, D. Maka determinan A dapat dihitung dengan mengurangi entry AD dengan BC, atau dapat ditulis determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Untuk matriks berordo 3 kali 3 harus menambahkan nilai dari kolom 1 dan 2
ke kolom 4 dan 5. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat gambar yang ada di samping. Yang terakhir yaitu inverse matrix. Bagaimana cara mencari inverse matrix? Cara mencari inverse matrix yaitu dengan mencari determinan dan adjointnya terlebih dahulu. Misalkan, matriks A, B, C, D. Maka adjoint A adalah D, negatif B, negatif C, A. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menukar nilai A dengan D, lalu mengalihkan nilai B dan C dengan negatif 1. Lalu, inverse matriks A dapat dicari dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, itu tadi pembahasan materi matriks pada pembelajaran kali ini. Untuk dapat lebih memahami tentang matriks, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut sebagai bahan untuk latihan. Apabila ada yang kurang mengerti, dapat ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.